Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satna, kelas 3B, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kendari. Di sini saya akan membahas terkait pemeriksaan fungsi hati. Tes atau uji fungsi hati dilakukan untuk mengetahui seberapa baik hati berfungsi. Tes atau uji fungsi hati dilakukan melalui pemeriksaan sampel darah. Apa itu tes uji fungsi hati? Yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat kondisi dan fungsi hati secara keseluruhan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melihat kadar enzim hati, protein, hingga zat lainnya yang diproduksi oleh organ hati. Secara lengkap, berikut ini komponen yang akan diperiksa saat melakukan uji fungsi hati. 1. Kadar albumin, yakni protein yang diproduksi oleh hati. Kedua, kadar protein total dalam darah. Ketiga, kadar bilirubin, yaitu zat buangan yang dihasilkan oleh hati. Keempat, enzim yang dihasilkan oleh hati seperti ALP, yaitu enzim yang ditemukan di hati dan tulang yang memiliki peran penting untuk memecah protein. Jika nilai ALT lebih tinggi dari normal, maka tandanya ada kerusakan hati atau penyakit tulang tertentu. ALT atau SGBT yaitu enzim hati yang berfungsi mengubah protein menjadi energi untuk sel-sel hati. Jika ALT lebih dari normal, maka tandanya ada kerusakan hati. Kemudian kelima, AST. AST atau serum glutamat oksaloasetat transminase, yaitu enzim hati yang membantu menstabilisasi asam amino. Jika kadar AST lebih tinggi dari nilai normal, maka tandanya ada kerusakan pada hati atau otot. GTT yaitu enzim pada darah. Jika nilainya lebih tinggi dari normal, maka tandanya hati mengalami kerusakan atau ada gangguan di saluran empedu. Kemudian LD, yakni enzim yang dikeluarkan oleh sel organ ketika mengalami kerusakan atau cedera. Terakhir yaitu PT, yaitu protein yang berfungsi untuk pembekuan darah. Kenapa tes uji fungsi hati perlu dilakukan? Tes atau uji fungsi hati biasanya dilakukan untuk mendeteksi infeksi hati seperti hepatitis secara dini. Kemudian memantau perkembangan penyakit seperti hepatitis akibat virus atau akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Ketiga yaitu memantau keefektifan pengobatan. Keempat, menilai tingkat keparahan suatu penyakit. Kelima, terutama bila terbentuknya jaringan paru pada hati atau sirosis hati. Terakhir yaitu memantau kemungkinan efek samping obat-obatan. Uji fungsi hati juga disarankan bagi orang yang mengalami gangguan fungsi hati. Kondisi ini biasanya ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Urin yang pekat dan berwarna seperti teh. 2. Tinja berwarna pucat seperti dempul. 3. Tidak nafsu makan. 4. Pembengkakan pada perut. 5. Mual dan muntah. 6. Kelelahan kronis. 7. Kulit dan selaput mata berwarna kuning. Kemudian prosedur pelaksanaan uji fungsi hati
Uji fungsi hati dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien. Pelaksanaannya dilakukan dengan sebagai berikut. Pertama, membersihkan area kulit yang menjadi lokasi pengambilan darah agar darah tidak terkontaminasi kuman penyebab penyebab infeksi. Kemudian meningkatkan tali elastis ke lengan agar pembuluh darah vena pasien dapat terlihat lebih jelas. Ketiga, menusukkan jarum suntik ke pembuluh darah vena, kemudian ambil darah dengan jumlah yang dibutuhkan. Keempat, melepaskan tali di lengan dan menutup luka bekas suntikan dengan perban untuk menghentikan pendarahan. Terakhir yaitu membawa sampel darah yang telah diambil untuk diperiksa di laboratorium. Setelah itu, ahli menyebutkan hasil pemeriksaan fungsi hati yang tidak normal biasanya mengindikasikan kondisi sebagai berikut. 1. Kerusakan hati akibat konsumsi alkohol berlebihan. Kedua, efek samping konsumsi obat-obatan. Ketiga, hepatitis yang disebabkan oleh virus seperti hepatitis A, B, C, dan E. Keempat, hepatitis autoimun. Kelima, perlemakan hati. Keenam, hemochromatosis. Ketujuh, penyakit Wilson. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.